Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Faradila dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, angkatan tahun 2020. Saya salah satu mahasiswi dari kelas PE 3A. Di sini, saya berkesempatan untuk menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah pengantar IPS. Materinya adalah sistem dan peran ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada materi ini saya mengambil judul penjelasan tentang penguatan peran ilmu pengetahuan sosial tersebut terhadap bagaimana meningkatnya keterampilan sosial pada peserta didik. Baik, di awal kita mungkin akan berkenalan terlebih dahulu seperti apa sih keterampilan sosial itu dan bagaimana peran IPS itu dalam meningkatkan keterampilan sosial tersebut terutama terhadap peserta didik. Nah, seperti yang kita tahu, banyak banget keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik yang menjadi subjek pada era globalisasi ini. Dan era globalisasi ini pun sangat memberikan implikasi pada dunia pendidikan untuk dapat mempersiapkan subjek-subjeknya atau peserta, terutama peserta didik agar dapat mampu aktif dalam berpartisipasi dalam masyarakat secara global atau secara menyeluruh. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut Maitri Group pada tahun 2009 mereka mengungkapkan di era globalisasi ini terdapat 4 keterampilan utama. Nah, yang pertama keterampilan utamanya itu adalah literasi zaman digital. Dimana itu pada zaman sekarang kita juga sudah mengetahui bagaimana digital itu sangat besar mempengaruhi segala aspek kehidupan. Jadi benar yang dikatakan oleh Maitri Group pada tahun 2009 itu bahwa 4 aspek itu yang paling utama itu adalah literasi zaman digital. Nah, untuk 2 komponen keterampilannya yaitu adalah berpikir secara inventif dan modalnya secara intelektual, di mana peserta didik atau subjek era globalisasi itu harus dapat berpikir secara inventif dan secara intelektual. Yang ketiga itu adalah komunikasi yang dilakukan secara interaktif dan mempunyai keterampilan sosial. Dan keterampilan utama yang terakhir itu adalah personal yang ada pada era globalisasi itu harus dapat menghasilkan karya-karya atau sebuah kreativitas yang berkualitas tetapi juga terkini, dalam artian mengikuti perkembangan zaman, jadi tidak tertinggal oleh teknologi atau pengetahuan yang semakin meningkat. Nah, untuk judul ini materi pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana peran IPS itu dalam meningkatkan keterampilan peserta didiknya. Nah, seperti yang kita tahu, mata pelajaran IPS ini merupakan mata pelajaran yang memiliki tujuan untuk membuat peserta didik itu menjadi warga negara yang baik. Nah, warga negara yang baik di sini artinya peserta didik itu memiliki sikap yang demokratis, berketerampilan, lalu juga memiliki sifat yang dapat berinteraksi secara positif dan dapat bersosialisasi secara positif dalam halayak ramai. Nah, tujuan dari IPS, pembelajaran IPS tadi itu sangat berkenan atau sangat sesuai dengan tujuan IPS menurut National Council of the Social Studies, yaitu berbunyi bahwa help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as a citizen of a culturally diverse, democratic society in an independent world. Nah, dari situ kata-kata kita bisa melihat bahwa menurut National Council of the Social Studies ini sama dengan tujuan pembelajaran IPS yang sedang kita pelajari, bahwa IPS, pendidikan IPS itu tujuannya untuk menciptakan peserta didik yang termasuk ke dalam warga negara menjadi warga negara yang baik. Nah, warga negara yang baik di sini diartikan sebagai warga negara yang demokratis, yang kreatif, dan yang bisa berinteraksi secara luas, baik itu lokal maupun secara internasional atau global. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran IPS itu menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Nah,
menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2006 ini ada 4 tujuan pembelajaran IPS, 4 utama tujuan pembelajaran IPS, yaitu yang pertama mengenal konsep, di mana di sini dijelaskan bahwa mengenal konsep tersebut diartikan sebagai peserta didik itu bisa dan mampu mengenal konsep-konsep kemasyarakatan dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu tujuan yang kedua adalah kemampuan dasar dalam berpikir, di mana peserta didik itu harus mampu berpikir secara logis, kritis, memiliki rasa ingin tahu dan inquiry, lalu bisa memecahkan masalah dan berketerampilan dalam kehidupan sosial. Lalu tujuan yang ketiga adalah peserta didik itu harus berkomitmen dan memiliki kesadaran, di mana komitmen di sini adalah peserta didik itu harus memahami bahwa dirinya ini adalah peserta didik yang harus mempunyai nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang harus dia komitmenkan atau harus dia pertahankan untuk menciptakan dirinya tuh sebagai warga negara yang baik. Dan tujuan yang terakhir menurut Permendikbud ini adalah memiliki kemampuan berkomunikasi. Seperti tujuan awal tadi bahwa tujuan dari peserta didik ini kan untuk menjadikan warga negara yang baik, di mana salah satunya itu termasuk dalam bisa berinteraksi. Interaksi di sini bisa kita campurkan dengan berkomunikasi yang baik, sehingga mereka tuh dapat bersaing secara positif dan secara aktif pada dunia yang lebih luas lagi, seperti dunia global dan internasional. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada bagaimana tradisi pembelajaran IPS. Di sini ada 4 tradisi pembelajaran IPS menurut Wool, Ever, and Scott pada tahun 1988. Nah, tradisi yang pertama itu adalah Social Studies as Citizenship Transmission, di mana tujuan ini menjelaskan bahwa setiap masyarakat itu atau setiap peserta didik itu dianggap penting oleh masyarakat untuk generasi-generasi selanjutnya. Nah, tujuan dari tradisi pendidikan IPS yang pertama ini yaitu untuk mempertahankan nilai-nilai yang telah lama, tentu saja nilai yang positif agar dapat tetap dikembangkan dan dipakai oleh generasi-generasi selanjutnya. Lalu tradisi yang kedua itu adalah Social Studies as Personal Development, yang berarti bahwa IPS ini dapat mampu mengembangkan secara maksimal potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara totalitas agar peserta didik itu dapat mengeluarkan potensi tersebut. Nah, tujuan dari tradisi yang kedua ini adalah untuk pengembangan diri peserta didik supaya menjadi anggota masyarakat yang aktif dan positif serta produktif. Selanjutnya, tradisi yang ketiga itu adalah Social Studies as Reflective Inquiry, di mana dengan kata reflektif itu kita dapat mengartikan bahwa IPS ini melatih peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya secara reflektif dan edukatif, sehingga dia bisa melakukan pemecahan masalah yang dilakukan secara penelitian ilmiah, bukan hanya sekedar belak-belakan atau sekedar tidak ada ilmu yang dia terima. Makanya dia harus mampu berpikir secara reflektif dan inquiry. Lalu tradisi pembelajaran yang selanjutnya itu adalah Social Studies as a Social Science Education, di mana IPS ini mendidik peserta didiknya atau siswanya untuk mampu memahami ilmu-ilmu sosial yang ada pada lingkungannya, masyarakat maupun masyarakat luar. Nah, tujuan dari tradisi yang terakhir ini adalah agar peserta didik itu dapat memiliki pengetahuan dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial. Di mana kita di sini belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, berarti peserta didik yang mempelajari mata pelajaran ini harus memahami dan bisa menjawab pertanyaan terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana keterampilan sosial dan pendidikan IPS yang berbasis nilai. Nah, di sini salah satu prinsip pembelajaran yang memiliki kekuatan yaitu adalah pembelajaran yang berbasis dengan nilai. Nah, keterampilan sosial dan pendidikan IPS yang berbasis dengan nilai ini itu berlaku dalam pengembangan keterampilan sosial peserta didik dalam pembelajaran IPS.
keterampilan sosial ini banyak melibatkan aspek emosi dan perasaan yang merupakan ranah yang paling efektif untuk digunakan dalam pembelajaran IPS ini. Keterampilan sosial ini merupakan keterampilan sosial dan nilai ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam interaksi masyarakat. Karena tidak dapat dipisahkan antara interaksi sosial dan nilai ini, maka sangat perlu pembelajaran IPS ini berbasis nilai dalam angka mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Nah, setelah kita mengetahui tentang bagaimana keterampilan sosial dan pendidikan IPS ini yang berbasis dengan nilai, selanjutnya kita beralih kepada nilai-nilai yang ada dalam pendekatan pendidikan IPS. Nah, pendidikan nilai itu dibagi dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan secara langsung dan pendekatan secara tidak langsung. Di mana pendekatan secara langsung ini digunakan ketika akan melatih aspek-aspek yang berhubungan secara tentang empati. Sebagai contohnya, kita bisa menggunakan pendekatan secara langsung ini dengan metode pembelajaran modeling atau metode pembelajaran dipraktekkan secara langsung. Nah, untuk pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan tidak langsung, di mana pendekatan ini dapat kita lakukan saat untuk melatih keterampilan sosial berupa aspek kognitif sosial peserta didik. Contohnya strategi pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk metode secara tidak langsung ini adalah strategi pembelajaran secara diskusi. Baik, sudah beberapa titik yang kita ketahui tentang peran IPS itu dalam pengembangan keterampilan sosial peserta didik. Selanjutnya kita beralih kepada sebuah profesi, di mana kita berbicara tentang bagaimana peran guru dalam meningkatkan keterampilan sosial pada peserta didik. Nah, di sini saya menjelaskan ada 6 peran guru dalam mengembangkan keterampilan sosial pada peserta didik tersebut. Yaitu yang pertama adalah memahami tujuan dari IPS. Lah, itu tentu saja dan sangat harus dimiliki oleh setiap guru, bahwasanya dia benar-benar paham IPS itu bukan hanya ilmu yang untuk mentransfer saja atau bukan hanya ilmu sekedar mata pelajaran menghafal, tetapi pembelajaran IPS itu juga mengembangkan ranah yang afektif dan keterampilan peserta didik, termasuk di dalamnya adalah keterampilan sosial sesuai dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Lalu peran yang kedua itu adalah menguasai keterampilan sosial. Artinya guru itu tidak hanya sebagai pendorong oleh peserta didik, tetapi guru itu juga menjadi model pada pembelajaran yang dia lakukan, di mana dia harus benar-benar belajar dan menguasai tentang apa itu keterampilan sosial. Jadi tidak hanya dia berdiri untuk menjadi penjelasan aja terhadap murid, tapi dia tidak memiliki ruang lingkup atau memiliki keterampilan sosial yang sangat banyak atau yang sangat penting itu. Lalu peran yang ketiga itu adalah mengintegrasikan keterampilan sosial ke dalam RPP, di mana seorang guru itu harus dapat mengintegrasikan keterampilan sosial tersebut ke dalam perangkat pembelajarannya. Di sini yaitu ke dalam RPP, di mana guru itu dengan dia sudah mengintegrasikan keterampilan sosialnya itu ke dalam perangkat pembelajarannya, dia dapat menentukan bagaimana metode pembelajarannya, bagaimana strategi pembelajarannya, bagaimana tujuan pembelajarannya, dan apa konsep dasar dari pembelajaran sesuai materi-materi yang akan dibawakan kepada peserta didik. Selanjutnya itu adalah peran guru yang keempat, menggali nilai-nilai dari materi pembelajaran, di mana guru itu harus bisa menggali nilai-nilai atau pesan-pesan moral pada setiap materi pembelajaran IPS, sehingga dapat masuk langsung diresapi oleh peserta didik. Nah, peran guru yang kelima adalah menentukan metode pembelajaran. Ini peran yang sangat penting menurut saya, karena dengan pandainya kita memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan, itu akan berimpact terhadap pemahaman yang akan dicerna anak. Dimana kalau anak itu paham, maka dia akan bisa mempraktekkan keterampilan sosialnya itu lebih efektif atau lebih totalitas seperti itu. Jadi menentukan metode pembelajaran ini adalah harus digunakan dalam rangka mengembangkan keterampilan sosial peserta didik.
Lalu peran yang terakhir adalah mengaplikasikan teori ke dalam praktek. Yang tadi sudah saya jelaskan pada bahasan model pembelajaran atau media pembelajaran, di mana setiap teori yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik, setiap pembelajaran yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik itu harus mampu mempraktekkannya ke dalam praktek atau ke dalam kehidupan sehari-hari. Di mana jadi IPS ini tidak hanya pembelajaran itu tidak hanya bermanfaat bagi dia aja, tetapi juga bermanfaat bagi banyak orang yang dapat memiliki pengetahuan dan informasi sosial, dan juga dapat membuat seseorang itu bisa dikatakan, atau seseorang atau peserta didik itu bisa dikatakan sebagai dia menguasai keterampilan sosial tersebut, sehingga dia mampu mempraktekkan teori-teori yang sudah dibahas oleh guru. Baik, tadi kita sudah membahas beberapa poin-poin penting mengenai peran pendidikan IPS ini dalam meningkatkan keterampilan sosial pada peserta didik. Kita sudah membahas tentang bagaimana peran guru, bagaimana tradisi-tradisi pendidikan IPS, dan konsep utama dari peran IPS ini dalam meningkatkan keterampilan sosial peserta didik. Mungkin dari saya sekian penjelasan tentang peran IPS dalam meningkatkan keterampilan sosial pada peserta didik. Pada materi kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwasanya keterampilan sosial itu merupakan keterampilan yang harus atau yang wajib dikuasai oleh peserta didik. Nah, proses pembelajaran IPS itu harus dapat mengembangkan kemampuan peserta didik yang secara terpadu, baik itu secara dalam ranah kognitif, afektif, dan dalam ranah keterampilan. Termasuk di dalamnya adalah keterampilan sosial yang saat ini merupakan kemampuan yang sangat dituntut untuk dikuasai dalam rangka menghadapi era globalisasi pada peserta didik, karena peserta didik termasuk ke dalam subjek pada era globalisasi. Dengan hal ini, peserta didik itu dapat mengikuti atau dapat berpartisipasi secara aktif dan secara positif terhadap kehidupan masyarakat lokal, nasional maupun global. Nah, untuk meningkatkan keterampilan ini pada pembelajaran IPS ini, tentu saja peran guru itu sangat penting pada pembelajaran atau pada proses peningkatan keterampilan sosial peserta didik, di mana guru itu sangatlah memiliki peran bagaimana peserta didik itu menguasai materi dan bisa mempraktekannya dalam lingkungannya atau bahkan dalam lingkungan yang lebih luas. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 6 peran guru terhadap peningkatan keterampilan peserta didik untuk keterampilan sosial. Baik, saya pikir itu saja dari saya penjelasan tentang bagaimana peran IPS dalam meningkatkan keterampilan sosial pada peserta didik. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan dan kehilafan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy dan stay safe.